Salam, salam jumpa kembali dalam kasih dan anugerah Tuhan. Saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan sehat, luar biasa kita diberkati dan disertai Tuhan. Renungan kali ini terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara-saudara sekalian diberkati Tuhan, ini merupakan suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, bagian yang kedua. Teks ini berbicara tentang sebuah fakta atau sebuah kenyataan yang harus kita hadapi. Dengan tegas Paulus berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Paulus menggunakan kata kita semua. Artinya dia sedang berkata tentang orang-orang percaya di dalam Kristus. Siapa mereka? Di antaranya adalah Paulus sendiri, jemaat yang ada di Korintus, dan termasuk kita semua yang hidup di masa kini. Kalau kita bicara tentang kepastian, saudara-saudara, orang selalu saja menghubungkan dengan janji-janji Tuhan yang pasti. Oh, saya pasti mengalami pertolongan ini, saya pasti dipulihkan, saya pasti disembuhkan, saya pasti mengalami hal-hal yang luar biasa. Semua jenis kepastian selalu saja dikaitkan dengan hal-hal yang kekinian, yang masa kini, yang terlihat oleh mata jasmani kita. Sementara kalau kita baca pada ayat yang ke-7 di pasal yang sama, Paulus berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itulah sebabnya saudara-saudara, ketika kita bicara tentang kepastian, maka kita tidak bicara dalam konteks kita memperoleh segala sesuatu yang sifatnya lahiriah di bumi ini. Karena semua yang kita lihat dengan mata jasmani kita itu bukanlah bicara tentang kepastian yang hakiki, yang ada kaitannya dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang harus menghadapi sebuah fakta tentang kepastian. Saya ingin katakan kepada saudara bahwa di atas segala kepastian yang ada dalam hidup ini, jangan pernah lupa ada satu jenis kepastian yang tidak bisa kita hindari. Dalam teks ini saudara-saudara, Paulus berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Kata semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus sebetulnya lebih ditekankan pada sebuah kepastian. Di dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia masa kini, lebih tepat menerjemahkan kata kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus dengan sebuah kata, yakni sebab pasti semua kita diajukan ke meja atau ke kursi pengadilan Kristus. Ini menunjukkan bahwa semua kita harus berhadapan dengan sebuah kenyataan yang pasti. Saya menyatakan bahwa di atas segala kepastian yang pernah kita ketahui selama kita hidup di bumi ini, ada satu jenis kepastian yang tidak bisa kita elakkan, yang tidak bisa kita hindari, yakni kita pasti menghadap tahta pengadilan Kristus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, di sepanjang Injil kita temukan tidak ada pernyataan, baik dari para penulis Injil maupun perkataan Yesus, yang menyatakan bahwa dia datang untuk menghakimi. Alkitab berkata bahwa Yesus datang pada kali yang pertama dalam proses inkarnasinya menjadi manusia, yaitu terjadi 2000 tahun yang lampau, yang karyanya memuncak di tiang kayu salib
dan kemudian harus mati dan terkubur selama 3 hari. Lalu kemudian dibangkitkan oleh Allah Bapa. Dan selanjutnya selama 40 hari dia berjumpa dengan para murid. Dan kemudian sesudah itu Yesus naik ke sorga. Tidak pernah kita jumpai ada kata yang menyatakan bahwa Yesus datang untuk menghakimi. Karena memang misi kedatangan dia yang pertama ke dunia ini adalah dia menyelamatkan orang-orang berdosa. Tetapi teks ini saudara-saudara, Paulus dengan tegas berkata bahwa semua kita harus menghadapi sebuah kenyataan atau sebuah kepastian, yakni kita pasti menghadap tahta pengadilan Kristus. Ini bicara tentang proses di mana Allah menyerahkan wewenang penghakiman kepada Kristus untuk menghakimi orang-orang percaya. Dan penghakiman terhadap orang percaya dalam teks ini, saudara-saudara, karena tahta pengadilan Kristus menggunakan kata atau istilah dalam bahasa Yunani yaitu bema, menunjuk kepada sebuah pekerjaan yang dilakukan Kristus, yakni dia akan memberikan penghargaan, memberikan upah, atau memberikan penghormatan kepada gerejanya, kepada orang-orang percaya, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada mereka yang telah berjerih lelah untuk dia. Karena Paulus menggunakan kata kita, ini berarti Paulus juga menyebut dirinya ada di dalam kalimat tersebut. Dia, orang-orang percaya yang ada di Korintus, teman-teman Paulus, bahkan termasuk kita semua, termasuk dalam kata kita semua, harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Yang dilanjutkan dengan kalimat supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara-saudara, ketika kita bicara tentang sebuah kepastian yakni tahta pengadilan Kristus, maka teks ini sebenarnya berbeda dengan Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Kalau dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 hingga ayat yang ke-15 bicara tentang penghukuman akhir atau pengadilan tahta Allah, tahta yang besar di surga, menghakimi atau mengadili orang-orang dari segala kaum, segala bangsa, berdiri di hadapan Allah, dan kemudian dibukakan kitab-kitab. Di dalamnya juga ada kitab kehidupan. Dan Alkitab berkata setiap orang yang namanya tidak terdapat dalam kitab kehidupan, maka dia dilemparkan dalam lautan api yang bernyala-nyala. Berbeda dengan teks yang kita baca pada hari ini. Pengadilan Kristus dalam teks ini menunjuk kepada hari di mana Yesus Kristus akan memberikan upah kepada setiap orang percaya. Ini yang lebih tepat kita pahami sebagai hari di mana Kristus memberikan pemahkotaan atau memberikan reward, mahkota pada orang-orang percaya yang telah bekerja untuk dia. Kata untuk memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat, ini menunjuk kepada semua jenis pekerjaan kita, pelayanan kita, semua jenis karunia rohani yang telah Tuhan berikan kepada kita, umatnya, gerejanya, saat kita percaya kepadanya dan menerima Roh Kudus. Ketika Roh Kudus diberikan kepada kita, maka Roh Kudus memberikan kita pemberdayaan, kemampuan untuk bisa berkarya dan bekerja bagi Kristus. Nah, itulah sebabnya ketika Kristus datang kali yang kedua dan dia duduk di bema atau tahta pengadilannya, dia tidak memberikan penghukuman kepada kita, tetapi dia datang untuk memberikan kepada kita upah. Itulah sebabnya kita membaca dalam suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus bagian kedua. Paulus berkata bahwa dia tidak tawar hati meskipun manusia lahirianya semakin merosot, namun manusia batinnya dibaharui dari hari ke hari. Paulus banyak menghadapi tantangan. Dia banyak mengalami aniaya ketika dia memberitakan Injil. Dia melayani, dia melakukan pekerjaan pemberitaan Injil untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Memuridkan banyak orang.
membangun jiwa-jiwa untuk bisa mengerti dan memahami rencana Allah dalam hidup mereka. Tetapi juga kita memperhatikan di sini ada kata sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Ini maksudnya kehidupan yang kita jalani yang sementara, yang sifatnya fana di bumi ini itu sangat menentukan jenis upah apa yang akan kita terima ketika Kristus duduk di bema atau di tahta pengadilannya, dan kita semua tidak bisa menghindar dari pengadilan ini. Paulus berkata bahwa baik maupun jahat, ini menuju kepada jenis motivasi yang kita miliki saat kita melakukan pekerjaan untuk Dia. Upah berupa pemberian mahkota atau penghargaan, kemuliaan yang akan diterima oleh setiap orang percaya ketika Yesus duduk di atas tahta pengadilannya. Ini menunjuk kepada semua jenis panggilan pelayanan yang telah kita lakukan, yang kita terima dari Tuhan, yang telah kita terima dari Tuhan selama kita di bumi ini. Apakah kita telah lakukan dengan motivasi hati yang benar atau tidak? Karena Allah mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati kita. Itu sebabnya saudara-saudara, pada ayat yang ke-9 Paulus berkata, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sadar bahwa ada sebuah kepastian yang akan kita hadapi, yakni kita pasti berdiri di hadapan pengadilan tahta Kristus. Maka kita harus perhatikan seluruh tatanan kehidupan kita, seluruh motivasi pelayanan kita, semua pekerjaan yang kita lakukan. Apakah kita kerjakan dengan motivasi kita berkenan kepada Allah, memperkenankan Allah, membuat Tuhan senang atau tidak? Masalahnya ada di sana. Itu sebabnya ketika saudara telah diberi karunia, jawatan roh, saudara diberi kemampuan untuk melayani Tuhan, lakukanlah dengan motivasi yang benar. Mungkin panggilan saudara bukan seorang pengkhotbah, pendeta seperti kami, berdiri di mimbar. Saudara mungkin hanya seorang usher, seorang penerima tamu yang menjalankan kantong persembahan. Atau mungkin saudara tidak pernah terlibat dalam jenis pelayanan gerejawi. Saudara mungkin seorang pekerja di kantor, bisnismen. Saudara harus lakukan dengan motivasi hati yang benar. Itu ladang pelayanan saudara di sana. Jadi tidak ada perbedaan antara marketplace dan holy place. Di marketplace pun Tuhan menuntut pertanggungjawaban hidup saudara. Apalagi di holy place, tempat pelayanan, di ruang kudus Tuhan, semua kita harus memberikan pertanggungjawaban kepada Kristus, Sang Hakim yang adil nanti ketika Dia datang pada kali yang kedua. Jadi dalam konteks ini saudara-saudara, penghakiman atau pengadilan Kristus ini dinyatakan untuk khusus bagi orang-orang percaya yang telah bekerja berjerih lelah untuk Dia. Jadi kepada mereka lah Kristus akan memberikan upah. Apakah kita layak menerima upah atau tidak? Tergantung motivasi hati kita. Apakah motivasi hati kita baik atau dinilai buruk di hadapan Allah? Karena di sini ada istilah atau kata yang digunakan Paulus, baik ataupun jahat. Ya, kalos dan kakos. Buruk atau jahat. Ini lebih ditekankan pada sikap hati kita saat kita menjalankan pekerjaan Tuhan atau tanggung jawab kita di muka bumi ini. Dalam waktu yang sangat singkat dan sementara di muka bumi, Tuhan senantiasa menilai semua yang kita lakukan untuk Dia. Kiranya firman hari ini saya bagikan kepada saudara bisa memberkati dan memotivasi hati kita, memotivasi hidup kita untuk terus berkarya demi Dia. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan sore hari ini. Tuhan memberkati kami semua yang mendengarkannya. Dan kiranya kami semua boleh hidup seturut dengan kehendak hati Tuhan. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.